Aji Basi Pamungkas mengikuti kita. Celaka, penyamaran kita bisa ketahuan, Nek. Kamu lari duluan, biar aku perdaya dia. Endang Juwiri! Hei, tunggu! Kurang ajar, kemana larinya tadi? Tidak kusangka, Endang Juwiri yang membuat gara-gara. Awas, akan kuhajar kalau ketemu nanti. Antaboga! Kalmo Walio Jati, aku sudah menguasai Aji Antaboga. Jangankan senjata yang dimiliki manusia, senjata dewa pun akan melukai kulitku. Aku akan menjadi manusia sakti mandraguna. Ada apa, Soma? Di awal episode ini, kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu sedang baru saja selesai mempelajari Ajian Antaboga, salah satu ilmu hitam yang terdapat di dalam kitab Somala. Pemuda itu pun buru-buru menggunakan pakaiannya ketika ibunya tiba-tiba datang dan menghampirinya. Nyai Parwati pun mempertanyakan apakah Soma sedang mempelajari Ajian Antaboga yang ada di halaman kitab yang terbuka itu. Dan seperti biasa, pemuda itu pun berbohong dengan 1000 alasan. Bahkan ia pun rela bersumpah demi apapun kalau ia memang tidak sedang mempelajari ilmu Antaboga. Nyai Parwati sebenarnya mengetahui kalau anaknya itu telah berbohong kepadanya. Dan sebagai seorang ibu, ia pun hanya bisa berusaha menegur serta menasihati anaknya itu agar menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi pendekar yang rendah hati. Semakin hari, perkembangan ilmu Arya Soma semakin pesat, dan anak itu telah menguasai banyak ilmu-ilmu hebat dari kitab Somala. Seperti ketika itu, ia dan ibunya sedang mempelajari ilmu beledek ngampar yang sangat luar biasa hebat. Soma, Ajian beledek ngampar. Bagus, tapi masih kurang sedikit. Belum sempurna. Hah. Sempurnanya bagaimana, Bu? Lihat, Ibu. Ya, walaupun Arya Soma telah menguasai banyak ilmu dari kitab Somala, namun masih banyak pula ilmu-ilmu yang belum dikuasainya dengan sempurna. Seperti saat ini, di mana Nyai Parwati pun memberikan contoh gerakan-gerakan sempurna tentang ilmu beledek ngampar yang sebenarnya bisa lebih hebat dampaknya daripada yang telah dipraktekkan Arya Soma barusan. Setelah memperagakannya, Nyai Parwati pun memberitahukan kepada putranya bahwa jika ia menguasai ajian itu dengan sempurna, maka dalam setiap pertarungan mereka bisa menyedot lawan-lawannya lalu melemparkannya sesuka hati. Wanita itu pun kemudian memberikan nasihat, penuturan-penuturan yang sangat penting untuk diketahui oleh Arya Soma, seperti tidak langsung membunuh musuh atau tidak menyerang musuh di saat ia sudah tidak berdaya. Semua itu dilakukannya karena ia tahu kalau anaknya itu belum terlalu dewasa serta masih sangat membutuhkan arahan darinya. Walaupun ia tidak tahu apa yang ada di dalam hati Arya Soma sebenarnya.
Kini kita menuju pada suatu desa di mana pada saat itu tampak Grandong yang sedang dikejar-kejar oleh para penduduk karena nyata-nyata ia telah menculik seorang gadis. Ayo, tuh, jangan sampai lolos. Ayo, hati-hati, dia sangat kuat. Ayo kita serang sama-sama. Ayo. Biar semua. Biar aku yang menghadapinya. Jangan sok berani kamu. Cepat menjauh dari sini. Tidak. Dia lawanku. Pergi. Ini bukan main-main. Kalau kalian bisa, kenapa aku tidak? Kami pendekar kampung. Aku juga bukan orang bodoh. Lihat. Ya. Hai siluman. Lepasin gadis itu. Ayo lawan aku. Luar biasa, dengan hanya satu ilmu saja, Arya Soma telah mampu mengalahkan Grandong dengan sekali gebrak saja. Padahal ilmu beledek ngampar yang dikuasai pemuda itu belum terlalu sempurna. Kini kita menuju pada Endang Cwiri yang di saat itu sedang berjalan dengan seorang ku desa yang akan dijadikan sebagai pengikut Aji Basa Pamungkas. Mendadak saja, si Cikas itu pun muncul di hadapannya dan langsung menuduh bahwa dirinya telah mempermainkan pendekar sok jago itu. Wanita itu pun tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh si Cikas yang datang dan langsung marah-marah kepadanya. Bahkan kini, pendekar itu pun langsung mengeluarkan ilmu kesaktiannya untuk menghajar Endang Cwiri. Wanita siluman itu pun pontang-panting dihajar oleh Aji Basa Pamungkas. Setelah menghajar Endang Cwiri, si Cikas pun kini menuduh Pak Ku itulah yang menyamar sebagai Sawung Dana. Sehingga kemudian ia pun menghajar orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa itu tanpa ampun hingga tewas seketika. Ampun. Mengaku salah. Pasti akan aku akui. Tapi apa kesalahanku? Kau menyamar sebagai Dewi Racun. Dan kau dekati aku. Hingga hampir saja kuberikan sandi perayaku padamu. Kapan? Siang tadi. Ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Oh, Kanjeng. Kanjeng adalah orang yang aku hormati. Mana mungkin aku berani mempermainkan Kanjeng seperti itu? Mau mungkir? Terserah. Kanjeng mau percaya padaku atau tidak. Aku tidak pernah menyamar sebagai apapun. Aku tahu siapa yang memfitnah aku. Licik. Siapa lagi kalau bukan Mak Lampir? Aku harus membalas. Harus. Kita jodohkan saja mereka. Tapi tidak ada gunanya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita menuju pada Dewi Racun yang di saat itu sedang dipanggil oleh para kiai untuk diajak bermusyawarah tentang misi penyelamatan Kiai Jamas, Santalima, Panglima Kumbang, Bagusa Jiwo serta Wulandari yang sampai saat ini masih ditawan oleh Aji Basa Pamungkas. Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun mengungkapkan alasannya mengapa mereka memilih Dewi Racun sebagai penyelamat utama para tawanan si Cikas. Yang intinya adalah menurut mereka hanya Dewi Racun seorang yang mampu mengalahkan pendekar licik tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Dewi Racun pun menyanggupinya, namun dengan syarat bahwa Jatmiko tidak boleh ikut campur dalam permasalahan tersebut. Jatmiko yang mendengar percakapan itu sejak tadi pun tampak cukup kesal dengan ucapan Dewi Racun. Setelah semuanya beres, Dewi Racun pun segera berlalu dari ruangan itu, sedangkan Jatmiko segera masuk ke dalam untuk menjelaskan perkara penyelamatan kawan-kawan mereka. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nak Jatmiko mendengar omongan Nyai Dewi? Mendengar, Kiai. Ya. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Saya sudah menduga Nyai Dewi akan bicara seperti itu. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Hasil bagaimana, Nak Jatmiko? Hasil pertempuran Nyai Dewi dengan Aji Basa Pamungkas? Bukan. Nyai Dewi pasti menghubungi seseorang. Dan Kiai akan mendapatkan hasil pertemuan antara Nyai Dewi dengan orang tersebut. Kini kita menuju pada Raden Samba yang di saat itu sedang masih bersama dengan Truna dan Welu. Namun di saat itu tampaknya Truna sedang pergi, sehingga yang terlihat hanyalah Welu dan Raden Samba. Pemuda keturunan Adipati itu pun tampak mengeluh di hadapan Welu, sebab sudah sangat lama ia hidup dalam kesepian dan ketakutan seperti itu. Sebab ia harus menghindar dari keramaian agar tidak terlihat sebagai manusia ular di mata orang biasa. Mendengar keluhan Raden Samba, Welu pun hanya bisa memberikan nasihat-nasihatnya saja agar pemuda itu bisa jauh lebih bersabar hingga suatu saat pasti ia akan terbebas dari penyakitnya itu. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja muncullah Truna yang sangat mengagetkan Raden Samba. Sebab pemuda itu sangat takut kalau yang datang adalah orang-orang kampung ataupun mak lampir. Truna pun kemudian memberitahukan kalau para kiai sedang pergi ke Danau Wari, namun ia tidak mengetahui apa tujuannya. Ia pun kemudian mengajak Welu dan Raden Samba untuk ikut serta menuju Danau Wari, karena kemungkinan Datuk Larang Tapa yang mereka cari kini juga sedang menuju Danau Wari. Di malam itu mereka pun sudah memasuki perkampungan di wilayah Danau Wari, dan di sana mereka justru bertemu dengan Grandong yang sedang mencari mangsa. Ketiganya pun langsung berlari ketakutan. Raden Samba pun hendak diculik oleh Grandong, namun mendadak saja muncullah Kalagundang sebagai penyelamat. Kalagundang, pendekar kondang, pukul si Grandul sampai ngejendul, amburadul, dul. Meskipun si Grandul bagus. Enak. Katanya mau kawin. Ini kawin. Kalagundang pun langsung tersungkur mencium tanah setelah diajar oleh tongkat mak lampir. Nenek setan itu pun tertawa-tawa puas melihat musuh bebuyutannya itu sudah tidak bangun-bangun lagi. Akan tetapi ternyata si lampir hanya diprank oleh Kalagundang, sebab tak lama kemudian Raja Jin Merah itu pun sudah bangkit kembali, walaupun dengan wajah yang penuh tanah. Ia pun kemudian menggoda mak lampir hingga nenek setan itu menjadi sangat kesal kepadanya. Bahkan kemudian Kalagundang pun berpura-pura memohon ampunan kepada setan perempuan itu, seakan-akan dirinya telah kalah dan menyerah. Oh lampir, berikanlah ilalang ini pertanda aku cinta kepadamu. Ayolah lampir, kawin itu enak. Menjijikan. Dasar jin ompok. Aku di sini, Nenek Peon. Kamu tergila-gila sama aku ya? Sampai mengejar-kejar aku terus.
Bangun. Bangun. Selamat tinggal, Nenek. Grandong. Kamu tidak lihat-lihat ya? Serampir, lihat tidak ya? Wah, kalau dia melihat, aku bisa ditertawakan. Keesokan paginya, tampak Dewi Racun yang sedang menuju pada Danau Wari untuk mencari Aji Basa Pamungkas. Mendadak saja, ia melihat sebuah tulisan berisi pesan yang baru saja ditulis oleh si Jikas atau Bayu Seta. Isi pesan itu adalah bahwa Bayu Seta menunggu Dewi Racun di hutan Danau Wari. Dengan tersenyum bahagia, wanita itu pun segera berlari menuju hutan Danau Wari. Sedangkan di belakang sana tampak Jatmiko bersama dengan Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Jumantoro yang langsung membaca pesan tulisan yang ada di dalam pohon tersebut. Setelah membaca tulisan itu, mereka pun kemudian segera menyusul Dewi Racun yang di saat itu telah sampai di tempat tujuan. Wanita itu pun langsung disambut oleh Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas yang terlihat sangat senang dan bergembira. Kenapa terlambat? Apa ada halangan? Tidak, tapi aku kan harus hati-hati agar kepergianku tidak diketahui para kiai sepuh. Kakak. Innalillahi roji'un. Nyai Dewi bersama Aji Basa Pamungkas. Ya, dalam perasaan Nyai Dewi, orang yang sedang dihadapinya itu bukan Aji Basa Pamungkas yang bersifat jahat, Adigang, Adigung, Adiguna, Kiai. Dalam perasaannya, ia sedang berhadapan dengan Bayu Seta. Betul, Kiai. Berarti saat ini Nyai Dewi sedang berhadapan dengan pembunuh ayahnya. Benar, Kiai. Tapi jika Kiai katakan pada Nyai Dewi bahwa Bayu Seta adalah pembunuh ayahnya, maka Kiai akan dibenci. Karena bagi Nyai Dewi, kekasihnya itu adalah orang yang suci, yang tak pernah berbuat salah. Di tengah kemesraannya itu, Dewi Racun pun kemudian memulai pembicaraan dengan bertanya kepada Bayu Seta, apakah ia pernah berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas ataukah tidak. Pendekar licik itu pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah karena ia tidak melihat sebuah kejahatan pada diri Aji Basa Pamungkas. Ia pun cenderung membela sepak terjang Aji Basa Pamungkas di hadapan Dewi Racun, sehingga wanita itu pun tampak kesal. Namun ia masih mencoba untuk bersabar karena tujuan utamanya bertemu dengan Bayu Seta adalah untuk meminta bantuan melepaskan para tawanan Aji Basa Pamungkas. Ia pun kemudian berterus terang dan menjelaskan tentang tujuan utamanya bertemu dengan Bayu Seta di tempat itu. Awalnya Bayu Seta menolaknya, namun karena ia sudah tidak memiliki alasan lagi untuk mengelak, maka kemudian mau tidak mau ia harus mau menerimanya. Akan tetapi semua itu telah dipikirkannya dengan masak-masak, dan ia sudah memiliki rencana tersendiri guna merebut kembali para tawanannya jika sudah berada di tangan Dewi Racun nantinya. Dan ia sendiri yang akan merebutnya karena ia akan datang sebagai Aji Basa Pamungkas. Tapi kalau sudah di tangan Nini, kemudian datang Aji Basa Pamungkas merebutnya kembali, aku tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Setuju? Tidak apa, syarat Kakang aku terima. Bantuan pada Nini untuk melepaskan tawanan hanya sekali. Aku berjanji, aku tidak akan minta tolong lagi pada Kakang. Boleh ikut? Tidak, biarkan saja aku sendiri yang akan menghadapi Aji Basa Pamungkas untuk melepaskan Kiai Jamas, Datuk Panglima Kumbang, Santalima, Bagus Sajiwo, dan siapa lagi? Wulandari. Iya, Wulandari. Kapan ini siap menerima mereka? Loh, kok tanya sama aku? Kapan saja aku siap, lebih cepat lebih baik. Ingat Nini, aku tidak mau membantu jika Aji Basa Pamungkas merebut kembali dari tangan ini. Untuk itu, aku menganggap perlu untuk menanyakan kesiapan Nini. Kapan saja aku siap menghadapi Aji Basa Pamungkas. Betul Nini? Ingat loh,
Kiai Jamas saja yang terkenal sakti mandraguna bisa dikalahkan oleh Aji Basa Pamungkas. Ya tidak bisa disamakan. Cukup, Kiai. Ayo jalan. Ayo. Mendadak, Bayu Seta pun menghilang dari sisi Dewi Racun, sehingga wanita itu pun kemudian mencari-cari pendekar licik itu. Tak lama kemudian, Bayu Seta pun kembali dengan membawa sebuah botol yang berisi para tawanan Aji Basa Pamungkas. Awalnya Dewi Racun pun menolak untuk menerima botol tersebut. Namun setelah mengetahui kalau isinya adalah Kiai Jamas dan kawan-kawannya yang lain, maka dengan senang hati wanita itu pun menerimanya. Saking senangnya, wanita itu tidak menyadari kalau Bayu Seta telah menghilang dari tempat tersebut, sehingga ia pun mencoba untuk mengejarnya. Namun ia justru bertemu dengan Endang Cwiri yang langsung meminta botol yang sedang dibawanya. Pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi. Untuk kedua kalinya Dewi Racun bertarung melawan Endang Cwiri. Namun ratu penguasa Gunung Merapi itu memang bukanlah lawan Dewi Racun, sehingga baru dalam gebrakan awal saja dirinya sudah tersungkur mencium tanah. Mak Lampir yang tiba-tiba muncul pun berhasil merebut botol Dewi Racun. Namun ia tidak bisa kabur begitu saja karena Dewi Racun tidak membiarkan nenek setan itu berbuat sesukanya. Bahkan kini botol itu pun sudah tidak berada di tangan Mak Lampir lagi, melainkan sudah terjatuh di atas selendang merah Dewi Racun. Lalu mereka pun saling berebut. Namun Dewi Racun memenangkan duel, sehingga botol itu kini telah berada di tangan Guru Mahesa itu lagi. Sedangkan Mak Lampir pun kena hajar hingga membuatnya terpental. Tak lama kemudian Sawung Dana pun muncul untuk membela gurunya. Hal itu jelas membuat Mak Lampir dan Endang Cwiri terkejut, sebab mereka tidak menyangka bahwa di tempat itu juga ada Sawung Dahana yang memiliki cemeti Amarasuli. Kita ketemu lagi, Lampir. Hari ini kau harus kuikat supaya bisa ditonton anak-anak kampung. Sabung, bantu gurumu. Baik, Paman. Serahkan botol itu padaku, Dewi Racun. Dewi Racun pun hanya tersenyum sinis melihat permintaan Aji Basa Pamungkas. Ia pun mengakui dalam hati bahwa Aji Basa Pamungkas yang ada di hadapannya itu memang sangat mirip dengan Bayu Seta, sehingga menurutnya tidak heran jika Jatmiko dan para kiai menganggap Bayu Seta adalah Aji Basa Pamungkas. Ia pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan mau menyerahkan botol tersebut. Langkai dulu mayat kami berdua, Aji Basa Pamungkas. Kau yang minta. Aku akan membunuh Sawung Dahana. Aku lawanmu. Ayo, kita buat perhitungan lagi. Aku
tantang kalian bertiga. Aku bantu Andika Aji Basa Pamungkas. Diam! Jangan ikut campur, Mak Lampir. Mak Lampir dan Endang Cuiri pun menjadi sangat terkejut ketika justru mendapat damprat dari Aji Basa Pamungkas. Sebab jika Mak Lampir ikut-ikutan, maka rencananya yang telah dipikirkannya dengan matang itu bisa gagal. Si Cikas itu pun kemudian menantang Jatmiko, Dewi Racun dan Saung Dana untuk maju bersama. Ia pun mengatakan bahwa ketiga orang di hadapannya itu bukanlah tandingannya. Jatmiko pun merasa marah mendengar omongan si Cikas itu. Sedangkan Dewi Racun pun kemudian mengatakan bahwa biar ia sendiri saja yang menghadapi pendekar sombong tersebut. Sebab kalau Bayu Seta mampu mengalahkan Aji Basa Pamungkas, maka dirinya juga harusnya mampu melakukannya. Jatmiko pun menghalangi Dewi Racun yang hendak maju karena ia tahu bahwa wanita itu pasti akan kalah. Sedangkan dirinya sendiri tahu bahwa Aji Basa Pamungkas yang ada di hadapannya itu sangat licik dan orang itu pasti telah memiliki rencana tersendiri untuk merebut botol dari tangan Dewi Racun. Oleh karena itu, ia pun kemudian mengajukan syarat kepada si Cikas agar botol itu tetap akan jatuh di pihaknya. Pertempuran tidak boleh lebih dari 100 jurus. Jika lebih dari 100 jurus, maka kau harus merelakan botol yang ada di tangan Nyai Dewi menjadi miliknya. Tidak. Aku tidak setuju. Aku akan menghadapinya sendirian. Silakan kalau Nyai ingin mencobanya. Tapi tolong serahkan botol itu kepadaku. Aku akan menjaganya. Betul. Aku akan ikut menjaganya, Guru. Tidak. Aku mau bertempur. Asal ada taruhannya. Botol itu taruhannya. Jadi, ayo. Sabar, Nyai. Ini menyangkut keselamatan Kiai Jamas, Wulandari, Datuk Panglima Kumbang, Santalima, dan Bagus Sajiwo. Aku tahu. Dan aku tidak akan membiarkan Aji Basa Pamungkas merebut dari tanganku. Nyai, dia itu sangat sakti. Pikirkan dulu sebelum terjadi. Aku tidak butuh nasihatmu. Jika Kakang Bayu Seta sendiri bisa mengalahkan, aku pasti bisa. Nyai, salah mengerti. Bayu Seta... Diam. Andika mau mengatakan Kakang Bayu Seta itu sebenarnya tidak ada. Iya kan? Nyai, tunggu Nyai. Mundur. Ayo, hadapi aku Aji Basa Pamungkas. Apa taruhannya? Jangan banyak omong. Ayo lawan aku kalau kau benar-benar berani. Mau minta berapa jurus? Susu kamu? Nyai. Jangan ikut campur, Jatmiko. Jatmiko tampaknya sudah paham betul dengan kelicikan dan pancingan Aji Basa Pamungkas. Sedangkan Dewi Racun sangat keras kepala dan sama sekali tidak mau percaya dengan omongannya. Sehingga kini ia pun tidak kuasa menahan wanita itu yang bahkan membebaskan Aji Basa Pamungkas untuk bertarung berapapun jurusnya. Sebab ia sangat yakin jika ia mampu mengalahkannya. Sebenarnya Jatmiko sudah membaca strategi Bayu Seta itu. Namun apa daya, sifat keras kepala Dewi Racun tidak dapat ditundukkannya. Sehingga kini akhirnya keduanya pun bertarung tanpa bisa dicegahnya lagi. Dalam gebrakan awal, Aji Basa Pamungkas tampak tidak melawan, sehingga tubuhnya menjadi sasaran empuk serangan Dewi Racun. Pendekar licik itu pun menahan pukulan-pukulan Dewi Racun selanjutnya dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke seluruh tubuh. Dan sebenarnya semua itu memanglah hanya strateginya saja untuk meraih kembali botol tawanan yang ada di balik sabuk wanita tersebut. Celaka, Sabu. Celaka. Gurumu sudah masuk perangkapnya. Ampun. Masuk perangkap bagaimana, Paman? Bukankah guruku sekarang di atas angin? Tidak. Tidak, Sabu. Aji Basa Pamungkas pura-pura lumpuh. Dia berusaha menipu gurumu. Masa? Tenang saja, Paman. Guruku tidak mungkin ditipu.
Aji Basa Pamungkas langsung kabur setelah ia berhasil mendapatkan benda yang ia inginkan. Sawung yang melihat kemenangan gurunya itu pun langsung memuji-muji kehebatan gurunya. Ia pun sangat bangga dengan gurunya yang mampu membuat si Cikas tidak berdaya, pontang-panting, bahkan melarikan diri. Sedangkan Dewi Racun sendiri juga tampak sangat senang. Ia pun mengatakan bahwa kalau Bayu Seta dapat mengalahkan Aji Basa Pamungkas, maka ia pasti juga bisa mengalahkannya. Dan kenyataannya memang ia mampu mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Guru dan murid itu memang tampak senang dan bangga, namun tidak untuk Jatmiko, karena ia tahu bahwa Dewi Racun sama sekali tidak menang dan justru wanita itulah yang kalah. Melihat sikap Jatmiko yang tidak menampakkan kegembiraan sama sekali, Sawung pun kemudian mempertanyakannya mengapa pamannya itu bersikap demikian. Dewi Racun sendiri pun kemudian mengatakan bahwa Jatmiko tidak senang karena dirinya mampu mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Menanggapi hal itu, Jatmiko pun kemudian menjelaskan mengapa dirinya tidak mengakui kemenangan Dewi Racun. Siapa yang bilang? Aku yang bilang. Atas dasar apanya yang mengatakan bahwa Nyai yang menang? Larinya Aji Basa Pamungkas dan aku bisa mempertahankan botol yang menjadi taruhan ini. Botol yang mana? Andika tidak tahu aku pegang apa. Ini. Sungguh sangat menyedihkan. Nyai baru saja dipecundangi dan ditipu mentah-mentah. Tapi Nyai malah merasa bangga. Ya jelas bangga. Aku bisa mengalahkan orang yang tidak pernah bisa dikalahkan orang lain. Meskipun sebenarnya Nyai baru saja ditipu. Ditipu? Siapa yang ditipu? Aku. Iya, Nyai. Apa ada orang lain lagi yang baru saja bertempur dengan Aji Basa Pamungkas? Ditipu bagaimana? Coba periksa botolnya. Apa ada isinya? Kok bisa begini? Ya, kini Dewi Racun menjadi malu sendiri karena kekerasan hatinya yang tidak mau mengindahkan omongan Jatmiko. Jatmiko sudah puluhan kali bertarung melawan Aji Basa Pamungkas sehingga ia tahu betul watak, kecurangan, dan kelicikan murid Ki Ganjar Somala itu. Walaupun untuk saat ini ia sudah tidak mampu lagi mengalahkan si Cikas. Iya, bagaimana bisa, Paman? Pada saat Aji Basa Pamungkas sempoyongan dan minta ampun, dia seolah-olah kehilangan keseimbangan. Nah, pada saat itulah dia mengganti botol kosong yang dibawanya dengan botol yang ada pada Nyai. Karena kesaktiannya dan kecepatannya menjadikan Nyai tidak berasa. Tapi Nyai salah terima. Guru? Guru? Mau kemana, Guru? Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.